Oke. Aku mulai aja ya. Kita wait tadi siang sore malam saya minggu bahwa sekarang kami dari kelompok 13 akan mempresentasikan hasil tes kami di mana kami membahas topik yaitu sumber emisi gas rumah kaca dan peningkatan konsentrasi di atmosfer. Oke, untuk anggota kelompok dari kami berlima. Yang pertama ada Muhammad Haikal Fikri, lalu ada Salman Naya Davina, lalu ada saya sendiri, ada Sebastian Jennifer, ada Theodore Jerome Siaan, dan ada Lula Marganda Simamora. Next. Baik, untuk latar belakang dari topik ini, yaitu terkait pemanasan global. Jadi pemanasan global itu merupakan isu lingkungan yang sangat serius dan nyata dihadapi dunia saat ini, di mana ditandai dengan meningkatnya suhu rata-rata bumi yang diakibatkan oleh ketidakseimbangan dari atmosfer. Dampak nyatanya di dunia itu sudah ditunjukkan dengan mencari es kutub, lalu ada naiknya permukaan air, perubahan pola cuaca ekstrim, hingga gangguan pada sektor pertanian. Nah, lalu aktivitas manusia seperti industrialisasi, deforestasi, dan penggunaan energi itu menjadi pemicu utama dari pemanasan global. Nah, salah satu faktor yang berkontribusi itu adalah meningkatnya konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer. Next. Nah, lalu apa sih itu gas rumah kaca? Nah, gas rumah kaca itu merupakan sekumpulan jenis gas. Contohnya itu ada CO2, CH4, N2O, dan lain-lain. Di mana dia itu berfungsi seperti layaknya rumah kaca yang nanti memerahkan panas. Nah, tanpa gas rumah kaca atau efek rumah kaca ini, suhu permukaan bumi itu akan jauh lebih dingin dan tidak layak untuk kehidupan. Namun di satu sisi lain juga, jika berlebihan, akan memberikan dampak negatif, yaitu akan efek rumah kaca yang menyebabkan adanya suhu panas dan mengakibatkan perubahan iklim. Lanjut. Oke, berikutnya ini ada proses efek gas rumah kaca. Pertama-tama itu radiasi matahari masuk, di mana itu diserap oleh permukaan bumi. Kemudian penyerapan permukaan bumi ini memantulkan kembali energi dalam bentuk radiasi inframerah. Lalu terjadinya pemantulan panas oleh bumi. Nah, permukaan bumi ini memantulkan kembali energi dalam bentuk radiasi inframerah juga. Lalu panas terperangkap di atmosfer dan juga terjadinya kelebihan gas rumah kaca yang menyebabkan pemanasan global. Di saat ini tuh suhu buminya harus dijaga agar tetap hangat di sekitar 15 derajat. Kemudian dari peningkatan aktivitas manusia juga terjadinya pemanasan global dan kadar gas rumah kaca semakin meningkat sehingga suhu global naik. Lalu bisa terjadinya dampak lanjutan jangka panjang yaitu perubahan iklim. Boleh dilanjut. Selanjutnya untuk sumber emisi gas rumah kaca, itu ada beberapa sumber emisi gas rumah kaca. Yang pertama itu ada pembakaran bahan bakar fosil seperti minyak, gas, atau batu bara. Itu sumber utama itu CO2. Selanjutnya ada kegiatan pertanian dan peternakan ya, yang mana menghasilkan gas metana CH4 yang terjadi akibat fermentasi enterik, limbah ternak, dan juga menghasilkan N2O dari pupuk nitrogen. Selanjutnya ada dari kegiatan industri seperti proses kimia dan pendingin. Ini menghasilkan CO2, N2O, dan CFC. Selanjutnya ada perubahan tata guna lahan atau deforestasi. Ini terjadi pelepasan karbon dari pohon dan tanah akibat pembukaan lahan. Selanjutnya pengolahan limbah padat dan cair seperti TPA, di mana terjadi pembusukan sampah organik dalam kondisi tanpa oksigen, sehingga menghasilkan gas metana. Selanjutnya kami paparkan terkait konsentrasi dari senyawa gas rumah kaca itu sendiri. Yang pertama dan didominasi oleh karbon dioksida sebanyak 80% dan dilanjutkan oleh gas berfluorinasi 16%, lalu ada nitrogen oksida 8% dan terakhir metana. Boleh next.
Kemudian ini ada salah satu gas rumah kaca yaitu karbon dioksida, di mana karakteristiknya itu dia gas tidak berwarna, tidak berbau, dapat menyerap radiasi inframerah dan menyumbang kurang lebih 76% dari total emisi gas rumah kaca global. Lalu konsentrasi karbon dioksida di atmosfer ini bisa dilihat pada yang tertera, ada di saat praindustri sekarang yaitu sekitar 420 ppm, di mana peningkatannya lebih dari 50% dalam 270 tahun terakhir. Untuk sumber alaminya ada dari respirasi makhluk hidup, aktivitas vulkanik, dan pertukaran gas laut dan atmosfer. Sumber antropogenik atau dari manusia itu bisa dari deforestasi, pembakaran bahan bakar, dan proses industri, di mana dampaknya bisa menyebabkan suhu global meningkat, pengasaman laut, dan perubahan iklim yang ekstrim, seperti yang dijelaskan sebelumnya. Boleh di next. Oke, selanjutnya ada gas metana atau CH4, di mana sumber utamanya itu dapat dari sektor pertanian seperti fermentasi enterik dari ternak sapi, kambing, dan lain sebagainya. Selanjutnya dari sektor energi dapat berupa kebocoran gas alam selama pengeboran, transmisi, dan distribusi. Dari sektor pengelolaan limbah seperti pembusukan sampah organik di tempat pembuangan akhir. Selanjutnya untuk karakteristik dari gas metana ini sendiri, potensi pemanasan globalnya itu jauh lebih kuat daripada gas CO2, di mana GWP dari gas metana ini sendiri sekitar 28 sampai 36 kali lipat gas CO2 dalam periode 100 tahun. Untuk waktu tinggalnya di atmosfer itu relatif singkat, sekitar 9 sampai 12 tahun. Di mana gas metana ini berdampak meningkatkan efek rumah kaca secara signifikan meski jumlahnya kecil dan juga berperan dalam pembentukan ozon troposfer yang berbahaya bagi kesehatan manusia. Selanjutnya untuk gas dinitrogen oksida atau N2O, di mana sumber utamanya itu bisa berasal dari penggunaan pupuk nitrogen, anorganik maupun organik yang berlebihan pada tanah. Bisa juga dari produksi asam nitrat, HNO3, dan asam adipat, dan juga pembakaran biomasa dan sisa-sisa bahan bakar fosil. Untuk karakteristiknya sendiri, gas dinitrogen oksida ini potensi pemanasan globalnya itu gas sangat kuat dengan GWP sekitar 265 sampai 298 kali lipat CO2 dalam periode 100 tahun. Untuk waktu tinggal di atmosfernya sangat lama, sekitar 121 tahun. Gas ini juga berdampak menyebabkan penipisan lapisan ozon di stratosfer dan juga berkontribusi besar terhadap pemanasan global jangka panjang. Chlorofluorokarbon biasa disingkat CFC. CFC ini dulu banyak digunakan dalam industri pendingin. Satu molekul CFC bisa menghancurkan ribu ozon. CFC dapat bertahan di atmosfer selama 50-100 tahun. Sumbernya itu dari bahan pendingin, aerosol, busa plastik. Dampaknya adalah penipisan ozon, meningkatnya radiasi UV berbahaya ke permukaan bumi. Oke, next. Uap air H2O. Uap air adalah gas rumah kaca yang alami dan jumlahnya paling banyak di atmosfer, menyumbang sekitar 36-66% dari efek rumah kaca. Jumlah uap air di udara sangat bergantung oleh tekanan uap. Sumbernya itu dari evaporasi dari laut, transpirasi dari tumbuhan, dan dampaknya meningkatkan kelembapan yang dapat membuat gelombang panas terasa lebih panas. Oke, next. Ya, ini dampak dari gas rumah kaca, ada kenaikan suhu sehingga es di kutub mencair, pola cuaca tidak menentu, lebih sulit diprediksi, sama kesehatan terganggu akibat panas, polusi udara, dan penyebaran faktor penyakit seperti malaria. Oke. Selanjutnya terdapat upaya pengendalian emisi. Yang pertama ada pengembangan energi terbarukan dan efisiensi energi. Di sini kita dapat mengubah energi lama menjadi energi terbaru seperti matahari, angin, dan biomasa. Dan selanjutnya kita akan menggunakan energi lebih irit. Lanjutnya ada penggunaan kendaraan listrik dan transportasi ramah lingkungan. Ini mendorong penggunaan kendaraan listrik dan transportasi umum yang lebih rendah emisi untuk mengganti kendaraan berbahan bakar fosil. Selanjutnya ada penerapan kebijakan pajak karbon dan insentif lingkungan, di mana pemerintah dapat menerapkan pajak karbon bertahap dan memberi insentif tinggi pelaku usaha dan daerah yang berhasil mengurangi emisi GRK, sehingga mendorong perubahan perilaku dan bisnis
investasi hijau. Terakhir, ada transisi ke ekonomi hijau dan pembangunan rendah karbon, di mana Indonesia telah berkomitmen untuk menurunkan emisi sebesar 29% pada 2030 secara mandiri dan hingga 41% dengan dukungan internasional melalui transisi ekonomi hijau inklusif dan berkeadilan dengan fokus pada pembangunan rendah karbon. Baik, jadi sebagai kesimpulan, gas rumah kaca itu memiliki peran penting dalam menjaga suhu bumi agar tetap stabil. Namun, peningkatan konsentrasinya akibat aktivitas manusia seperti pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan lainnya itu telah memperkuat efek rumah kaca yang secara berlebihan. Nah, hal ini menyebabkan peningkatan suhu global, di mana ditandai dengan mencari es di kutub, perubahan pola cuaca ekstrim, hingga gangguan terhadap keseimbangan ekosistem. Gas-gas seperti CO2, CH4, N2O, gas berfluorinasi merupakan kontributor utama dari pemanasan global. Maka dari itu, pengendalian emisi melalui transisi ke energi terbarukan, efisiensi energi, serta kebijakan ramah lingkungan menjadi langkah yang penting untuk menekan dampak perubahan iklim dan mewujudkan pembangunan rendah karbon. Next. Ini merupakan sumber yang kami gunakan, beberapa sumber yang kami gunakan. Next. Mungkin segitu saja dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyampaian. Sekian dan terima kasih.